di Permata Podcast, masih sama gue Hilda dan ngebahas masih soal BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ini programnya berbeda. Kali ini mau bahas soal jaminan kehilangan pekerjaan JKP, dan ini juga program dari pemerintah baru-baru ini ya. Betul. Iya, ini masih sama Mbak Resma sama Mas Doni. Mbak Doni. Masih di BPJS masih dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Mbak dan Mas ini kan bisa jelasin sedikit nggak sih sebenarnya JKP ini tuh munculnya kapan, terus program ini tuh buat siapa aja gitu? Oke. Kalau JKP munculnya kapan? Memang di awal Maret ya, Don? Iya, betul. Di awal Maret 2022. Baru banget ya. Baru banget. Jadi untuk JKP itu memang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ini khusus untuk karyawan yang di PHK. Karyawan yang di PHK. Jadi selama masa PHK itu akan menerima santunan dari BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu dia sudah mengikuti 4 program plus 1 program dari BPJS Kesehatan. Jadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan BPJS Kesehatan. Sebelumnya dia udah pernah punya program itulah ya. Ya, tapi BPJS Kesehatannya pun yang mendaftarkan adalah perusahaan. Kalau dia BPJS Kesehatannya mandiri, itu tidak layak untuk mendapatkan JKP. Oh, kasihan gitu. juga. Sama satu lagi, kalau perusahaannya nunggak, itu nggak daftarin JKP. Jadi kita dilihat tertibnya membayar iuran, itu dilihat juga, Mbak. Berarti maksudnya tergantung si perusahaan juga dong? Betul. Iya. Bukan si pribadi ini? Iya. Karena kan nanti yang mem-PHK si tenaga kerja adalah perusahaan. Oh iya, betul. Iya, PHK kan perusahaan. Jadi balik lagi ke perusahaan. Kalau mau manfaat itu perusahaan harus tertib bayar iuran. Tapi kalau JKP itu iurannya gimana ya? Apakah di cover sama perusahaan kah atau pribadi berapa sekian persen gimana tuh? Iya, tenang. Jadi perusahaan tenaga kerja tidak ada ditanggung apapun kalau JKP. Itu JKP pure dari pemerintah. Jadi nilainya adalah 0,5% dari iurannya. Ditanggung pemerintah semuanya? Pemerintah. Perusahaan enggak? Enggak. Jadi kalau JKP itu ketika ada tenaga kerja yang di PHK sepihak oleh perusahaan atau putus kontrak, kan kalau di Permata ini banyak yang PKWT ya. PKWT. Nah, pekerja waktu tidak tertentu itu biasanya kan misalkan gini, dia kontrak kerjanya sampai Desember 2022. Nah, di tengah-tengah itu ternyata dia dikatnya dengan catatan tertentu. Entah itu perusahaannya kolaps lah segala macam. Di situ kan ada divisi legal biasanya kalau perusahaan. Nah, divisi legal itu yang berhak mengeluarkan surat PHK. Nah, itu nanti diajukannya ke Sisnaker. Jadi tenaga kerja ini melalui website jkp.go.id itu nanti mengajukan melalui situ. Kalau misalkan sudah terverifikasi oleh Sisnaker sesuai dan dari BPJS Kerjaan sesuai, nanti tinggal cair. Dan ada masa kadaluarsanya. 3 bulan setelah di PHK tidak mengajukan JKP, itu hangus. Hangus, benar-benar hangus. Iya, jadi harus cepat sekali. Nggak bisa. 3 bulan. Jadi kalau setelah PHK tidak mengajukan JKP, didiemin aja tuh sama 3 bulan, itu nggak dapet. Gak bisa dinego-nego lagi. Boleh lah. Kayak beli ini dong, telur gulung. Telur gulung lagi. Oke, kalau misalkan nih ya, kan itu selama di PHK berarti ya? Atau ada batas tertentu PHK sekian bulan, maksudnya atau? Nah, itu 3 bulan. 3 bulan itu. 3 bulan setelah resign atau setelah di PHK, terus dia tidak mengajukan, itu hangus. Maksudnya manfaat ini bisa kita dapat selama PHK? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Selama PHK 6 bulan dengan catatan tidak bekerja sama 6 bulan itu ya. Iya. Oke. Bisa dikasih tahu nggak sih benefit-benefitnya apa aja sih JKP ini? Kalau JKP itu ya santunan ya, selama 3 bulan itu bentuknya apa aja gitu? Uang, nominal, nilai nominal, nilai sejumlah uang, tapi tidak full
seperti gaji yang dilaporkan oleh perusahaan. Jadi besarannya itu maksimal maksimal pelaporan gajinya 5 juta ya, dan mendapatkan 3 bulan pertama itu sekitar 45% gaji ya, 45% gaji 3 bulan pertama. 3 bulan selanjutnya kedua itu sekitar 25%. Oh gitu. Dan itu kan tiap bulan harus diurus ya, kalau mau dapat tiap bulan harus diurus dan harus lapor. Nanti itu harus lapor, ada persyaratannya, entah dia itu ikut pelatihan, sudah mengikuti pelatihan, atau sudah apply ke perusahaan lain tapi belum ada panggilan gitu. Iya, laporan lah kalau bahwa kamu tuh yang belum kerja gitu. Ada usahanya lah. Ya, ada usahanya. Iya. Tapi maksudnya bentuknya berarti uang itu atau sama si pelatihan atau ada lain? Iya, ada bentuk pelatihannya juga. Nanti kan dia ketika selama masa PHK itu akan mendapatkan info-info tentang pelatihan pelatihan kerja. Ada info soal kayak loker gitu juga nggak? Ada betul. Itu masa dikasih tahu langsung ke individunya gitu? Kan kita kan ke Sisnaker itu kan. Sisnaker. Paling di hubungi atau diinfo lewat email. Oh gitu. Ya, dapat beberapa manfaat lah ya. Selain iuran itu tadi. Dan tidak bayar. Iya sih ya, dan tidak bayar. Suka nih nggak bayar kan? Tahu aja. Iya. Terus kemudian kapan sih peserta JKP ini bisa klaim benefit JKP-nya selain di PHK? Ada ketentuan lain nggak? Harus PHK. Harus PHK. Kalau resign gitu nggak? Kalau resign ya? Iya. Kalau resign atau habis kontrak? Kontrak itu nggak? Habis kontrak nggak? Kalau di tengah kontrak dia diputus oleh perusahaan, terus dia mengeluarkan surat PHK itu termasuk bisa mengajukan JKP. Cuman kalau habis kontrak itu bisa. beda. Enggak ya? Iya. Oke. Kalau habis kontrak mungkin masuknya kayak JHT bisa kali ya? Ya. Oke. Ini dan yang paling utama adalah status nonaktifnya, Mbak Hilda. Jadi untuk para HRD atau PIC perusahaan yang memegang SIPP, tahu kan ya, SIPP itu semacam aplikasi perusahaan ya, untuk menonaktifkan peserta itu melalui SIPP. Nah, di situ penonaktifannya dipilih ya. Kalau mengundurkan diri ya mengundurkan diri. Kalau PHK ya PHK. Jadi jelas statusnya. Jadi ketika orang PHK tapi di statusnya mengundurkan diri, pada saat dia mau mengajukan klaim JKP itu nggak bisa karena statusnya cuma mengundurkan diri. Iya, benar-benar. Jadi mungkin berat juga nih tanggung jawabnya HRD. Harus bener ngasih ininya, keterangannya. Iya. Kemudian apa aja sih syarat dan cara klaim si JKP ini kayak gimana? Sebetulnya sih hampir sama dengan klaim jaminan hari tua, cuma di sini harus lewat Sisnaker dan harus ada surat dari Dinas Ketenagakerjaan ya, kalau memang dia di PHK dari perusahaan. Oh, berarti itu dapat surat keterangan PHK dari perusahaan dulu gitu kali ya? Ya, baru ke Disnaker. Cara step-stepnya tuh kayak gimana? Kita kan di PHK nih misalkan ya. Terus habis itu dapat surat PHK dari perusahaan. Kemudian ini surat PHK kita kasih kemana nih? Lewat Sisnaker ya, Don? Lewat bisa dua cara sih, Mbak. Jadi kalau misalkan mau menerbitkan surat keterangan PHK, itu bisa langsung datang ke wali kota. Kalau di Jakarta Selatan itu kan di wali kota, di Disnakernya melalui Sisnaker juga bisa. Jadi namanya jkp.go.id, nanti ajukan aja di situ. Di situ ada lengkap banget step-stepnya. Oh, gitu. Ini tuh yang ngurus tuh perusahaan atau tenaga kita kerja sendiri sih? Peserta perorangan itu. Perorangan berarti ya? Perusahaan sendiri. Kalau perusahaan hanya mengeluarkan surat PHK itu. Surat PHK itu. Oke. Kemudian ada nggak sih? Tadi sih udah sih ya. Batas waktu untuk klaim benefit program JKP itu tadi 3 bulan. Dan selama 6 bulan itu dapat benefitnya ya. Dengan catatan masih tidak bekerja. Kalau misalkan dalam 6 bulan gitu, dalam 3 bulan dia udah kerja nggak akan dapat. Karena kita ngelihat, ini udah terdaftar nih BPJS kerjanya di perusahaan lain. Kita ngeliat dari situ, berarti kita putus. Oke. Tapi ada nggak sih batasan gaji orang yang berhak terima JKP itu atau? Maksimal gaji yang dilaporkan 5 juta. Jadi kalau misalnya orang itu peserta tersebut gajinya di atas 5 juta, yang dihitung ya 5 juta. Oh gitu. Ada maksimalnya.
Oh, tapi berarti tetap dapat ya, mereka yang di atas 5 juta tetap dapat, cuman batasannya 5 juta itu hitungannya. Iya. Oh, kirain cuman yang di bawah maksudnya yang UMR di iya 5 juta itu. Oh, dapat juga. Oke. Kemudian kalau hitungannya tadi sekian persen dari gaji nggak ada potongan ya? Nggak ada potongan. Cuman dapatnya itu 40%. 45% dari gaji yang dilaporkan ya. Kalau Maksimal 5 juta. Maksimal 5 juta. Itu hitungannya udah segitulah ya? Ya, segitulah. Oke. Coba hitung berapa gitu. Ya, lumayan lah daripada lumayan ini kan. sih. Maksudnya ngebantu selama proses pencarian kerja lagi gitu kan. Jadi pengangguran menghasilkan. Iya. Iya juga ya, pengangguran dibayarin pemerintah ya. Digaji kita. Oke, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk program JKP ini? Dari Mbak. Udah kali ya. Kalau JKP sudah jelas ya aturannya ada. Jadi kalau JKP itu, kalau misalkan nih si tenaga kerjanya ragu, gue udah terdaftar JKP belum sih? Nah itu bisa datang ke cabang terdekat atau lewat hotline call center 175. Itu bisa tanya nih berdaftar JKP apa enggak? Karena kan seperti yang tadi kita bilang, informasikan kalau JKP itu kriterianya yang diikutsertakan itu kita lihat dari perusahaan sama tenaga kerja. Yang pertama sudah terdaftar BPJS Kesehatan belum? Yang kedua tertib administrasi. Tertib administrasi itu dari tertib iuran, tidak menunggak, ya kan? Kemudian ikut 4 program atau tidak. Nah, terus si perusahaannya itu menunggak atau tidak, kayak gitu. Oke. Tapi ini kalau misalkan mau klaim JKP itu bisa lewat online nggak? Itu jkp.go.id. Oh, situ. Iya, yang penting ada surat PHK-nya dari perusahaan. Oh, tinggal dimasukin aja gitu kali ya di Iya. dokumennya ya. Tinggal diupload aja. Oke, sebenarnya ya gampang juga ya, tinggal online pun bisa. Sekarang serba online. Iya. Yang penting dokumennya lengkap. Iya, ya balik lagi. Kelengkapan dokumen sama syarat-syaratnya udah sesuai lah ya. Oke. Terima kasih Mbak Resma sama Mas Doni sudah mau menjelaskan panjang lebar soal program-program BPJS Ketenagakerjaan. Lain kali saya mau tanya-tanya lagi, nggak apa-apa ya. Silakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.